Shalom teman-teman semua, halo, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua terus sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Welcome back to GoTNT Online Sharing. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang ketenangan. Sebelum bahas lebih jauh tentang ketenangan, kita semua pasti udah tahu dong apa artinya ketenangan. Ketenangan sendiri kan artinya perasaan hati yang tentram, aman, dan juga damai gitu. Nah, teman-teman sadar gak sih kalau di kehidupan ini tuh hal yang paling banyak dicari-cari itu adalah ketenangan. Contohnya aja nih ya, kita belajar. Biar apa sih? Biar nilai kita bagus, rapot kita bagus. Nah, terus kalau rapot kita udah bagus, kita pasti apa? Tenang ya kan? Baik tenang dengan orang tua, kayak untung nilai rapotnya bagus, jadi gak kecewain mama papa. Terus hal lain lagi, untung rapotnya bagus, jadi mau ke SMP ini tenang, mau ke SMA ini tenang, mau ke universitas ini tenang karena nilainya udah memadai gitu, ya kan? Terus contoh lain deh, misalnya nabung. Biar apa sih? Pasti biar tenang kan nantinya, biar kalau mau beli apa-apa tenang, udah ada uangnya. Kalau nanti ada kurang apa tenang, udah ada uangnya gitu. Dan masih banyak hal lain yang kita tidak sadari kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan gitu teman-teman. Nah, kita sama-sama mau belajar dari Raja Daud di Mazmur 62 ayat 2. Raja Daud bilang, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Nah teman-teman, di sini Raja Daud bilang kayak gitu karena Daud tuh tahu sumber ketenangan sejati itu hanya ada di Tuhan Yesus gitu. Makanya dia ngomong kayak gitu. Raja Daud nggak ngomong yang kayak aku tuh bisa tenang karena aku punya panglima tempur. Aku bisa tenang kalau aku deket sama panglima tempur aku. Aku bisa tenang kalau aku deket sama harta aku gitu. Enggak kan? Tapi Raja Daud bilang dia tenang kalau dia dekat sama Tuhan Yesus gitu teman-teman. Jadi di sini kenapa kita semua bisa dilanda sama ketidaktenangan? Mungkin kita itu menaruh kepercayaan pada hal-hal yang di luar keinginannya Tuhan. Contohnya apa? Uang, orang, ya kan? Kita menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana, yang bisa habis, yang bisa aja ada gangguan terus hilang, ya kan? Jadi pastiin dulu dasar kepercayaan kita itu hanya pada Tuhan. Sumber ketenangan sejati kita itu hanya ada di Tuhan, gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita khawatir terus-menerus, coba lihat lagi hubungan kita sama Tuhan. Dan coba cek lagi iman kita tentunya. Kenapa bisa khawatir terus, ya kan? Oke, lanjut lagi nih. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa punya kehidupan yang tenang? Kita bisa punya hati yang tenang. Yang pertama itu yang pasti intim sama Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya cara sih kalau menurut aku untuk bisa tenang gitu. Tapi untuk mencapai intim ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kayak untuk kita mencapai keintiman ini, kita harus yang pertama menguasai diri dulu. Kenapa harus menguasai diri? Karena kalau kita nggak menguasai diri, kita bisa aja jatuh dalam dosa. Kalau misalnya kita udah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi biasanya? Malu datang ke Tuhan, terus mulai nggak mau berdoa, ya kan? Buka di 1 Petrus 4 ayat 7 deh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya kan? Jadi salah satu kunci kita bisa datang ke Tuhan dengan tenang, itu apa? Kuasai diri, ya kan? Itu Alkitab sendiri loh yang bilang. Jadi, ya kalian pasti ngalamin sendiri lah kalau misalnya kalian udah berbuat dosa, pasti kamu ada rasa malu gitu kan buat datang ke Tuhan. Makanya kita semua harus belajar menguasai diri. Emang kita gak luput dari dosa, tapi kita bisa kan terus berjuang untuk gak ngecewain Tuhan gitu.
Jadi jangan udah tahu dosa malah kita lakuin, ya kan? Gitu teman-teman. Jadi terus berusaha buat lakuin apa yang jadi keinginannya Tuhan. Terus yang kedua nih, biar kita bisa intim sama Tuhan, itu yang pasti percaya sama hadiratnya Tuhan. Kalau nggak percaya sama hadiratnya Tuhan, gimana mau intim sama Tuhan, ya kan? Harus percaya dulu. Kita buka deh ayatnya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan pernah yang kayak, sebenarnya ada nggak sih Tuhan ini? Sebenarnya gue ini ngomong sama siapa? Berarti kalian masih bersandar kepada pengertian kalian sendiri gitu. Jadi harus benar-benar percaya. Gimana mau ngalamin Tuhan kalau kita aja nggak percaya? Harus percaya dulu teman-teman, oke? Lanjut lagi, baru intim sama Tuhan. Cari tempat yang tenang biar bisa lebih intim sama Tuhan Yesus. Kalau perlu kita setel lagu rohani biar bisa lebih tenang lagi, biar bisa lebih masuk lagi ke hadiratnya Tuhan, bisa lebih intim lagi sama Tuhan gitu teman-teman. Selalu cari cara gimana sih biar aku tuh bisa terus connect sama Tuhan gitu, bisa terus terhubung sama Tuhan gitu. Jangan pernah berhenti buat nyari ya. Kita review sedikit. Jadi dari awal, kenapa kita bisa nggak tenang, itu karena mungkin kita percaya kepada hal-hal yang di luar keinginannya Tuhan. Terus gimana caranya biar bisa tenang, intim sama Tuhan? Gimana caranya biar intim sama Tuhan? Kuasai diri kita dan percaya sama Tuhan, percaya sama hadiratnya Tuhan gitu teman-teman. Oh ya, aku punya sedikit pesan. Jadi kalau misalnya kalian lagi di posisi yang khawatir, di posisi yang gak damai hatinya, aku pernah di posisi kalian juga tentunya. Dan aku cuman segampang datang sama Tuhan, berdoa, kalian luangin kayak keluh kesah kalian nangis aja, cerita aja gitu biasa sama Tuhan. Kayak kalau misalnya emang sedih ya nangis, luapin semuanya sama Tuhan gitu. Dan itu bener-bener kayak dapat ketentraman dari Tuhan, dapat damai dari Tuhan gitu. Kayak ya enak aja gitu setelah kamu ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi menurut aku penting untuk melakukan hubungan sama Tuhan setiap hari. Hubungannya tapi bukan cuma yang sekedar berdoa, tapi diem gitu, dengerin apa maunya Tuhan, benerin waktu kalian gitu. Kayak bener-bener luangin waktu kita buat Tuhan, bener-bener kasih yang 100%, yang penyembahan, yang baca Alkitab, yang ngobrol, yang diem. Jadi bener-bener intim gitu. Usahain 5-10 menit aja gitu tiap hari, tapi ada di satu waktu yang benar-benar spesial buat Tuhan. Kayak misalnya kalian udah tentuin hari Minggu gitu, ini waktu aku spesial sama Tuhan, berarti nanti kalian tentuin jamnya gitu, mau berapa menitnya kalian yang tentuin sendiri, biar kita sama-sama dewasa rohani ya teman-teman. Dan satu yang terakhir itu adalah cek lagi hati kita ke Tuhan. Tulus gak sih kita itu cari Tuhan tuh buat perkara duniawi atau bener-bener sayang sama Tuhan gitu. Kalau misalnya cari Tuhan harus bener-bener karena kita rindu sama Tuhan, karena kita sayang sama Tuhan, bukan gara-gara mau berkatnya doang gitu. Kalau misalnya kita masih ngarepin hal-hal itu, kita masih ngarepin ketenangan duniawi. Apa tadi ketenangan duniawi? Tahu kan, yang kayak harta, yang kayak orang-orang baik. Kalian ngarep kepada uang, kalian ngarep kepada orang gitu. Ketenangan duniawi itu yang ada menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi harus benar-benar emang dasarnya udah mengasihi Tuhan, datang sama Tuhan tuh. Jangan gara-gara mau enaknya doang gitu. Oke teman-teman, jadi pastiin ketulusan hati kita ada buat Tuhan. Oke, udah gitu aja sih teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Aku harap kalian semua bisa ngelakuin dan bisa inget terus sama sharing hari ini ya. Selamat hari Jumat. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus memberkati.